Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumiati, NIM 1814212128, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, dosen pengampu Pak Aswari Mis MA. Di sini saya akan membahas sosiologi dan antropologi pendidikan. Ada dua buah materi. Materi yang pertama yaitu tentang pendidikan sebagai kapital, dan materi yang kedua yaitu tentang teori dan konsep kelas sebagai suatu sistem. Baik, yang pertama, pendidikan sebagai kapital. Secara etimologi, kapital berasal dari kata kapital yang akar katanya dari kata Latin caput, berarti kepala. Adapun artinya memahami. Pendidikan yang berorientasi penting dalam penyiapan sumber daya manusia. Maka, hal ini mengacu pada konsep kapital insani, yang mana dalam mengacu konsep tersebut perlu keterampilan manusia yang dibentuk melalui proses belajar. Baik, selanjutnya, macam-macam pendidikan sebagai kapital. Yang pertama, itu pendidikan sebagai kapital manusia. Yang kedua, pendidikan sebagai kapital sosial. Yang ketiga, yaitu pendidikan sebagai kapital budaya. Dan yang terakhir, pendidikan sebagai kapital simbolik. Kita masuk yang pertama, pendidikan sebagai kapital manusia, yaitu pendidikan sebagai suatu sarana pengembangan kualitas manusia. Kapital manusia diciptakan untuk mengubah manusia dengan memberikan mereka keterampilan dan kemampuan yang berkemampuan mereka untuk bertindak dengan cara-cara baru. Alasan mengapa pendidikan sebagai humans capital adalah karena pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini. Selanjutnya yaitu pendidikan sebagai kapital sosial. Kapital sosial ini mempererat hubungan antara anggota masyarakat serta menjadikannya hubungan yang harmonis sehingga lebih mudah dalam menangani masalah sosial yang ada. Kapital sosial juga bisa dimaksud dengan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma, serta kekuatan dan penggerakan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya yaitu pendidikan sebagai kapital budaya. Pendidikan memberikan seseorang modal pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat perbedaan atau penafsiran nilai. Pendidikan membantu kompetensi dan pengetahuan dan memberikan seseorang preferensi dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, berperilaku dalam bahasa dan nilai-nilai yang sopan dan santun. Selanjutnya yaitu pendidikan sebagai kapital simbolik. Kapital simbolik merupakan suatu bentuk kapital ekonomi fisika yang telah mengalami transformasi dan karenanya telah tersamarkan. Pengertian ini memanglah sangat sulit dipahami, maka dari itu, mari kita jelaskan kapital simbolik dengan memberikan sebuah contoh. Katakanlah ada seorang yang baru saja mendapatkan uang 500 miliar masuk dalam ekonomi yang tinggi atau bisa disebut dengan ekonomi atas. Namun orang ini belum tentu memiliki kapital budaya dan simbolik yang tinggi, berbeda dengan orang yang berasal dari keluarga yang memang benar-benar kaya. Melalui sosialitas atau reproduktif sosial, memperoleh jenis pendidikan, gaya, rasa, dan selera tentu saja tidak sama. Itulah tadi untuk pembahasan pendidikan sebagai kapital. Ada 4. Pendidikan sebagai kapital sosial, manusia, budaya, hingga simbolik. Jadi, dapat kita rangkumkan bahwa
dapat kita simpulkan juga bahwa kapital manusia diciptakan dengan mengubah manusia dengan memberikan mereka keterampilan dan kemampuan yang mewujudkan mereka bertindak dengan cara-cara baru. Pendidikan memiliki peranan sangat penting bagi agen sosialisasi terhadap semua kapital yang ada, baik itu manusia, sosial, budaya, maupun simbolik. Selama sebagai agen sosialisasi, pendidikan juga berperan sebagai agen hegemoni dalam kapital budaya dan kapital simbolik. Dengan demikian, pendidikan menjadi simpul dari pertemuannya semua kapital yang ada. Baik, kita masuk yang selanjutnya, materi kedua, yaitu teori dan konsep kelas sebagai suatu sistem. Kelas merupakan ruangan arsitektur dan juga sebagai ciri khas ruangan sekolah yang digunakan sebagai tempat kegiatan siswa dalam proses pendidikan. Ruang kelas merupakan sebuah gambaran kecil dari sekelompok yang lebih besar, yaitu masyarakat, karena di dalam sebuah ruangan kelas berkumpul individu yang memiliki latar belakang, status sosial, ekonomi, agama, maupun budaya yang berbeda-beda. Meskipun mereka berkedudukan dan berperan sama, yaitu sebagai peserta didik. Kelas dalam arti sempit yaitu ruang yang dibatasi oleh 4 dinding, tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, apa itu sistem? Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau subsistem yang tertata dan teratur, saling bertergantungan satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan suatu tujuan. Ciri-ciri sistem. Ciri-ciri sistem yang pertama yaitu setiap sistem terdiri dari komponen dan subsistem. Yang selanjutnya, subsistem merupakan bagian terpadu dari sistem itu sendiri. Selanjutnya, subsistem saling berhubungan dengan dan saling menggantungkan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, subsistem itu saling berhubungan dan menguntungkan untuk mencapai tujuan mereka bersama. Selanjutnya, suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Kita lanjut. Terdapat beberapa teori kelas sebagai sistem. Yang pertama itu pendekatan interaksi. Selanjutnya, pendekatan interpretatif. Dan yang selanjutnya, pendekatan radikal. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu pendekatan interaksi. Yang pertama, pendekatan interaksi ada perilaku dominatif versus integratif. Perilaku dominatif guru di dalam kelas mengesankan bentuk kediktatoran dalam kelas. Perilaku dominatif memosisikan guru sebagai sumber kebenaran. Gurulah sebagai tokoh penentu antara benar atau salah terhadap suatu hal, misalnya sikap, perilaku, aktivitas, atau kerja siswa. Dan perilaku integratif guru memberikan dorongan, inspirasi, dan motivasi terhadap semua peserta didik tanpa terkecuali. Perilaku integratif guru memberikan ruang terhadap semua jenis perbedaan latar belakang peserta didik untuk memperoleh prestasi dan motivasi yang sama semuanya. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan guru di ruang kelas. Gaya kepemimpinan guru di ruang kelas ini dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu autoratik, yaitu gaya kepemimpinan ini dicirikan dengan kepemimpinan yang otoriter, yaitu tidak memberikan ruang untuk bertukar pendapat antara siswa dengan gurunya. Yang kedua yaitu demokratik. Demokratik adalah gaya
kepemimpinan ini dicirikan dengan memimpin yang demokratis, yaitu adanya ruang pertukaran pendapat melalui musyawarah. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, laissez-faire. Ini dikarakteristikkan dengan kepemimpinan yang cuek dan ruang bertukar pendapat tidak diperlukan. Maksudnya, peserta didik boleh melakukan apa saja apabila dia memandang suatu itu penting untuk dilakukan. Selanjutnya itu pendekatan interpretatif, yaitu suatu proses penilaian dan pertimbangan melalui makna terhadap suatu stimulus, rangsangan, dan tanggapan atau respon yang diterima. Adapun selanjutnya yaitu pendekatan radikal. Apa itu pendekatan radikal? Yaitu suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Selanjutnya, konsep kelas sebagai sistem. Yang pertama itu sebagai sistem sosial, yaitu sistem sosial dapat dipahami sebagai saling keterkaitan yang bergantung antar individu sehingga membentuk totalitas. Berbeda dari pengertian kamus. Pada pengertian ahli ditemukan berbagai ahli tentang konsep sistem sosial. Sistem sosial hanya bisa fungsional apabila semua syaratnya terpenuhi. Salah satu yang pertama itu ada adaptasi, kemudian pencapaian tujuan, terus integrasi, selanjutnya pola pemeliharaan. Selanjutnya sebagai sistem interaksi. Sistem interaksi diartikan di sini sebagai suatu tindakan timbal balik antara orang atau masyarakat lebih melalui suatu kontak dan komunikasi. Dari definisi tersebut, maka hubungan guru dan murid di kelas dapat menjadi pandang suatu masyarakat. Hubungan ini dipandang sebagai suatu sistem, yaitu sebagai kumpulan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan. Ketika suatu hubungan ini telah terbentuk, maka akan terjadinya suatu kesepakatan antara guru dan murid seperti kedisiplinan, kebersihan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu sebagai sistem penukaran, yaitu bertukarnya informasi antara guru dan murid, antara individu satu dengan yang lainnya. Mereka saling hubungan, saling bertukar informasi, dan saling bertergantungan. Cukup sekian yang dapat saya tampilkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.